wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum wa ma sa'altukum alayhi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sambung kajian kita dengan hadis nomor 13 halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri, siapa yang mengunjungi menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya, pasti baginya akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Qaqta, ini riwayat Imam Daruqutni. Nun riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Qaqta riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi. A'dal Imam Ibnu Adi rahimahullah dalam Ad-Du'afa, Al-Kamil fi Du'afa. Hadis ini walaupun statusnya dhaif, lemah, tapi salah seorang pakar daripada hadis, Imam Az-Zahabi, mengatakan bahwa hadis-hadis tentang menziarahi kubur Nabi walaupun dhaif tapi banyak riwayatnya, sehingga saling menguatkan. Kemudian ada Imam Subki menulis satu kitab khusus mengenai menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesimpulannya bahwa menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada asyrafil qurubat, ibadah yang paling mulia. Ya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa man zara qabri, siapa yang menziarahi kubur saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain menggunakan bahasa manzaroni. Manzaroni muta'ammidan, siapa yang mengunjungi aku secara sengaja, niatnya memang untuk menziarahi Rasulullah SAW ke Madinah, maka dia kana fi jiwari yaumal qiyamah, besok di hari kiamat di samping aku, besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat berada dalam perlindungan aku besok di hari kiamat. Maka kita ini orang Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya rasa kerinduan dengan Rasulullah SAW. Di dalam sholat saja contohnya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara sholatnya Nabi SAW, kita disuruh untuk mengucap salam kepada Nabi SAW setiap kali tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau wahai Nabi. Assalamu alayna, baru salam atas kami. Jadi setiap kali kita sholat, kita diajarkan oleh Nabi untuk rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang rindu itu diibaratkan dan dibuktikan, diekspresikan dengan lafaz alaika, atas engkau. Jadi salam kepada Nabi itu bukan assalamu ala nabi, assalamu ala rasul kalau di dalam sholat bahkan. Padahal kita ketika sholat itu menghadap Allah.
Ternyata yang diajarkan assalamu alaika, atas engkau wahai Nabi. Ini menuntut kita tentu bukan hanya lafaz lisan, tapi hati dan pikiran kita seolah-olah berada di depan Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW seolah-olah berada di depan kita, sehingga membayangkan Rasulullah SAW saat ketika kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sama sekali tidak syirik, itu bukan perkara bid'ah, karena tuntutan dari lafaz. Semestinya bisa saja Nabi SAW mengajarkan assalamu ala nabi, assalamu ala rasul, tidak alaika, atas engkau. Tapi kenapa Nabi SAW pilih lafaz alaika, salam atas engkau wahai Nabi? Ini tujuannya untuk membuat hati kita tergugah, agar kita berharap sekali bisa berdiri, bisa duduk bersama Rasul, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan membayangkan Nabi SAW ada di depan kita. Jadi kita ini dituntut memang untuk seperti itu. Rasulullah SAW katakan dalam riwayat Tirmidzi, man ra'ani, dalam riwayat Bukhari juga sama, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani wa ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang bermimpi malamnya melihat aku, kata Nabi, maka dia sudah melihat aku dengan sebenarnya. Dalam riwayat lain, siapa yang melihat wajahku, bertemu dengan aku di dalam mimpi, nanti suatu saat dia akan bisa memandangku secara langsung. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku walaupun di dalam alam mimpi. Tujuan Nabi SAW menyampaikan demikian tentu bukan hanya omong kosong, Pak. Tujuan Nabi menyampaikan hadis itu tujuannya agar kita orang muslim, kalaulah sekarang kita belum melihat, kita hanya mendengar bagaimana baiknya Nabi, bagaimana gantengnya Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana tegasnya Nabi, setidaknya kita memiliki keinginan dalam hati, walaupun hanya dalam mimpi, ya Rabb, pertemukan saya dengan baginda. Yang walaupun mata ini penuh kotor, yang walaupun diri ini penuh dosa, yang walaupun hati ini terlalu tidak pantas untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya bersedia untuk mempertemukan mata yang kotor ini, tangan yang kotor ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya adalah agar kita memiliki ilaqah, memiliki hubungan yang kuat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu saat ketika pindah ke Damaskus, pindah ke Suriah, karena beliau semenjak kematian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak kuat hidup di Madinah. Setiap melihat pojok-pojokan Madinah tuh yang diingat, di sini dulu Rasulullah, dulu di sini saya jalan bersama Rasul, ini di sini rumahnya Rasul, ini masjidnya Nabi. Setiap daripada langkah-langkah Nabi teringat dan terkenang oleh baginda Sayyidina Bilal bin Rabah, maka beliau pindah ke Damaskus. Sampai beberapa lama beliau nikah di sana. Banyak orang yang berebut untuk ingin nikah dengan Bilal bin Rabah, padahal dulunya hamba saya, karena beliau adalah pembantunya Rasulullah. Sampai beberapa lama, maka tiba-tiba Sayyidina Bilal dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, ama ana alaka antazurana. Bilal, sudah berapa lama engkau tidak mengunjungiku? Belum datangkah waktunya untuk engkau rindu kepadaku? Bangun tidur Bilal tuh nangis, Pak. Di depan keluarga itu nangis, kata istrinya. Suamiku, ada apa? Saya semalam berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, Bilal, sudah berapa lama engkau tidak mengunjungi saya? Kira-kira perkataan seperti ini tidakkah layak untuk ditanyakan kepada diri kita? Kalau seandainya kita rindu untuk pulang kampung, rindu untuk berjumpa dengan orang tua, rindu untuk berjumpa dengan family, rindu untuk reuni bersama teman-teman SMA, apakah tidak ada tersisa sedikit kerinduan kepada Rasulullah SAW? Apakah kira-kira kita tidak layak untuk merindukan insan yang lebih baik, lebih hormat, lebih lembut daripada orang tua kita sendiri?
yang lebih sayang kepada kita melebihi daripada sayangnya beliau kepada anaknya sendiri? Lah, justru inilah yang diinginkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya bisa menziarahi, kalau seandainya bisa bermimpi, seandainya tidak pun minimal kita mendengar perkara-perkara tentang Nabi, membuat hati kita berbunga-bunga, diceritakan oleh Nabi, diceritakan tentang Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW di rumah-rumah kita. Yang kita inginkan ada hubungan kuat dengan Rasulullah SAW, itu dengan para pewarisnya, para alim ulama, itu dengan keturunan-keturunannya para habaib. Itu tujuannya untuk menguatkan bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Madinah dengan jauh perjalanan. Sampai di Madinah Bilal pun sudah tidak kuat, matanya sudah menangis ingat Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang, saat ketika Bilal ini datang, orang-orang pun para sahabat yang masih tersisa, mereka merindukan suara saat ketika adzan pada masa Rasulullah masih hidup. Minta Bilal, adzin lana ya Bilal. Abu Bakar minta, Bilal tolong adzan untuk kami walaupun sebentar, walaupun sekali adzan. Kami ingin mendengar sebagaimana adzan saat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bilal katakan, saya nggak bakal kuat adzan, meneruskan adzan. Karena saya dulu saat ketika saya adzan, saya setelah adzan membangunkan Rasulullah. Sekarang setelah saya adzan nanti membangunkan siapa? Sayyidina Umar minta pun juga tidak dipenuhi oleh Sayyidina Bilal. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi SAW yang mulia datang kepada Sayyidina Bilal, ya am, wahai paman Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin di Rasulillah. Tolong adzan untuk kami sebagaimana dulu engkau adzan untuk Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak kuat menolak permintaan cucu-cucu Nabi SAW yang mulia, sehingga beliau mengumandangkan adzan. Baru sampai ketika Allahu Akbar, seluruh kota Madinah menjerit, histeris, menangis saat ketika mendengar adzannya Bilal. Dikatakan tidak ada air mata yang tumpah lebih banyak di Madinah setelah wafatnya Rasulullah melebihi saat ketika Sayyidina Bilal adzan, mengumandangkan adzan di Madinah. Ketika itu orang-orang laki perempuannya keluar rumah, mereka menganggap Abu Ita Rasulullah, apakah Rasulullah hidup lagi? Ini suara adzan ketika dulu Rasulullah masih hidup. Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah SAW bisa hidup lagi? Mereka semua nangis histeris karena kerinduannya kepada Nabi SAW. Sahabat itu Pak, ketika Nabi SAW wafat, ada yang minta dibutakan wafat matanya oleh Allah. Ya Allah, butakan mata saya karena mata ini sudah tidak bisa lagi melihat jasad Rasulullah SAW meninggal. Ada yang meninggal dunia karena histeris meninggalnya Rasulullah SAW. Ada yang wafat. Sayyidina Utsman sampai setengah gila, maaf bahasanya, sampai setengah gila, bengong, trauma, seperti orang shock. Ditegur, nggak dijawab, disalam, nggak dijawab, karena terlalu sakit hatinya saat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Luar biasa ini. Maka saat ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkenang dengan Rasulullah SAW, nangis, pingsan, nggak bisa melanjutkan adzan sampai selesai. Di situ saat ketika diucapkan nama Rasulullah SAW, itu orang-orang soleh itu hatinya langsung nyambung ke Nabi Pak. Imam Malik itu Pak, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i itu kalau baca hadis saat ketika sampai kepada nama Nabi SAW dari Nafi, saya menerima hadis daripada Nafi, daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis Pak. Mendengar nama Rasulullah SAW saja sudah menangis Sayyidina Imam Malik, rasa-rasa gak kuat untuk menghadirkan Rasulullah SAW. Maka kita ini berusaha agar Nabi berbicara seperti ini, ataupun Nabi mentarghib, memotivasi kita untuk menziarahi beliau. Tujuannya untuk menguatkan hubungan kita dengan baginda, sehingga wajar dan pantas ketika orang menziarahi kubur Nabi, ketika mengucapkan assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, saat ketika mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi bila wajabat lahu syafaati, saat ketika hubungannya sudah kuat dengan Nabi,
maka wajib dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dari kata ulama, semua umat Nabi mendapatkan syafaat, Pak. Lantas bentuk syafaat yang seperti apa lagi khusus bagi orang yang menziarahi Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW? Jadi kata ulama, ada dua pendapat yang mengatakan wajabat lahu syafaati, wajib syafaatku itu bermakna nanti dia meninggal dunia dalam keadaan muslim. Karena untuk mendapatkan syafaat cukup meninggal dalam keadaan muslim pasti dapat syafaat Nabi. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan syafaat ini khusus. Syafaat itu berjenjang-jenjang. Ada nanti di antara kita yang disyafaati oleh ulama, ada yang disyafaati oleh syuhada, ada yang disyafaati oleh para penghafal Quran. Tapi mereka yang ziarah kepada Nabi SAW disyafaati langsung oleh Rasulullah SAW. Ini yang diinginkan, Pak. Jadi saat ketika Al-Utsbi, salah seorang ulama, datang ke makam Nabi SAW, kemudian dengan penuh rasa ini nggak bisa bohong, Pak, rasa ini. Dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah fil Manasik itu beliau menyatakan kalau kita pergi ke Madinah, hendaknya sunnahnya kita menghadirkan perasaan seolah-olah Nabi SAW masih ada, menghadirkan jejak-jejak Nabi SAW. Ini tanah yang dulu pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Sehingga Imam Malik ketika masuk ke Madinah itu nggak berani naik onta. Kalau sudah di tanah Madinah nggak berani naik onta. Kata beliau, bagaimana mungkin saya naik onta di tanah yang di bawahnya ada jasad Rasulullah SAW. Rasa nggak sopan kalau seandainya beliau naik onta, merasakan seolah-olah Nabi itu masih hidup gitu, Pak. Itu para sahabat Nabi, kalau seandainya ziarah ke makam Nabi SAW dulu ini, orang-orang udah pada sepi, mereka tuh megang-megang mimbarnya Nabi SAW, menyentuhkan ke wajah-wajah mereka, doa kepada Allah sambil merindui Nabi SAW. Megang rumanah tuh kita kalau ada tongkat ataupun ada pegangan mimbarnya Nabi SAW, mimbarnya itu namanya rumana, pegangan mimbarnya Nabi SAW itu sama mereka tuh dielus-elus. Dan ini bukan perkara syirik, tidak. Karena Imam Ahmad bin Hambal sendiri yang dibela-bela oleh beberapa kaum salafi ataupun juga saudara-saudara daripada kita kaum salafi, mereka bilang nggak boleh ziarah kepada Nabi SAW. Kita ziarah itu ke masjid, bukan ziarah ke makam Nabi. Ziarahnya itu ke masjid. Loh. Adanya Masjid Nabawi itu justru karena ada Rasulullah. Adanya kemuliaan Masjid Nabawi karena di sana ada Rasul. Seandainya nggak ada Rasul, Masjid Nabawi itu nggak ada apa-apanya. Sama seperti Masjid Istiqlal, sama seperti Masjid Al-Ihsan. Justru dimuliakannya Masjid Nabawi itu karena ada Nabi Muhammad SAW di sana. Karena tempatnya hijrahnya baginda. Mana mungkin kita katakan boleh ziarah ke masjid, boleh mengunjungi masjid, nggak boleh kalau semata-mata meniatkan ziarah kepada kubur Nabi. Allah Karim, kebalik, sumber keberkahan dan sumber kemuliaannya justru nggak boleh. Masjid yang menjadi justru adalah pengaruh ataupun asar daripada kemuliaan Nabi justru boleh. Ini kebalik, pemikiran yang terbalik. Jadi Nabi SAW sendiri, para sahabat itu saat ketika setelah orang-orang sepi, mereka memegang-megang benda peninggalan Nabi yang dulu pernah disentuh Nabi saat ketika khutbah. Maka Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya sama orang yang cerita anaknya sendiri, namanya Imam Abdullah. Ahmad bin Hambal ini hafal 1 juta hadis, ahli hadis terkenal. Jadi tanya, ayah, sama anaknya sendiri yang nanya, ayah, kalau seandainya ada orang yang menyentuh-nyentuhkan pipinya, tangannya di rumanah pegangan mimbarnya Nabi SAW, dia mencari barokah, boleh apa enggak? Beliau bilang, uhibbu dzalik, atau la ba'sa bihi, enggak apa-apa, enggak masalah, itu bukan syirik, enggak ada bid'ahnya, enggak ada mungkarnya orang rindu dengan Rasulullah SAW. Yang enggak boleh itu Nabi SAW bilang, la'anallahu liyahud wan nasara,
Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Jadi ketika kita sholat, mereka ibadah, itu menghadapnya ke kubur, bukan ke kiblat, bukan ke Masjidil Aqsa. Mereka menghadapnya ke kubur, kemudian sujudnya ke kubur. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau seandainya menghadapnya ke kiblat, kemudian doanya pun juga, bahkan Imam Malik sendiri suatu ketika khalifah mau doa di kuburnya Nabi SAW. Khalifah Harun ar-Rasyid mau doa di kuburnya Nabi. Tanya dulu sama Imam Malik, wahai syekh, wahai imam, kiai, ini saya doa menghadap kubur atau menghadap kiblat? Kata Imam Malik, wahai khalifah, huwa wasilatuna wa wasilatu abina Adam. Baginda Nabi ini adalah wasilah perantara kita kepada Allah dan perantara bapak kita Nabi Adam untuk didapat ampunan Allah. Karena dalam riwayat Nabi Adam itu mendapatkan ampunan Allah setelah diusir dari surga. Bahkan beliau juga menikahi Sayyidatuna Hawa, ibunda kita Siti Hawa, itu dengan sholawat, itu dengan menyebut nama Nabi. Jadi kata Imam Malik, beliau ini Rasulullah adalah wasilah kita. Beliau perantara kita kenal kepada Allah, dan beliau juga perantara ayah kita Nabi Adam untuk mendapatkan ampunan dan menikahi Siti Hawa kepada Allah. Maka layak untuk kita menghadap, doa pun menghadap kepada kuburan Nabi, enggak masalah. Sebagaimana kita doa menghadap Ka'bah itu tidak menyembah Ka'bah, doa menghadap kubur pun juga tidak menyembah kubur. Kalau seandainya doa menghadap kiblat itu berarti tidak syirik, doa menghadap kubur itu syirik, ini berarti ada yang salah dalam logikanya. Sebab Ka'bah bagaimanapun, Ka'bah itu bukan Allah. Ka'bah itu hanya tempat yang ditetapkan Allah sebagai kiblat. Bagaimanapun dia batu. Kalau seandainya menghadap batu dibilang nggak syirik, menghadap kubur justru dibilang syirik, apa kira-kira lebih mulia Ka'bah daripada Rasulullah? Nah, ini logikanya kebalik. Yang syirik itu kalau meyakini Rasulullah lah yang akan memberikan apa yang kita minta, itu baru syirik. Kita minta kepada Allah, tetap menghadap Rasulnya nggak jadi masalah. Sama seperti saya tadi doa berbalik badan, sunnah bagi imam kalau habis sholat berbalik badan ke makmum, ini sunnah berbalik badan. Atau sunnah yang kedua menghadap ke kanan, ya. Jadi ketika berdoa tetap menghadap ke makmum. Apa kira-kira saya berdoa kepada jamaah? Kira-kira apa saya berdoa kemudian jadi syirik karena saya berdoa menghadap makmum? Enggak. Rasulullah SAW pun demikian. Jadi maknanya menghadap sesuatu ketika berdoa belum tentu menyembah sesuatu. Ini logika, logik sekali ini ya. Maka tidak benar kalau seandainya kita baru doa ini, haj, minggir. Biasanya ada petugas di sana itu. Nggak boleh. Syirik. Syirik dari mana? Sama seperti ketika kita menghadap Ka'bah, ya sama juga, ini batu aja. Ini cuma ditetapkan Allah. Yang jelas doanya tetap kepada Allah. Kembali. Jadi Sayyidina Utbi, Imam Utbi itu satu ketika datang kepada makamnya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Utbi ini diceritakan dalam kitab-kitab tafsir banyak, diantaranya tafsir Imam Qurtubi. Ketika itu beliau bersenandung. Kata beliau begini lebih kurang, ya Rasulullah, kalau dulu para sahabat di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah bilang begini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dulu orang-orang para sahabat, jika mereka zalim terhadap diri mereka melakukan dosa, mereka akan datang kepada engkau wahai Nabi, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, Rasul memintakan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah menerima taubat dan mengampuni mereka. Sekali lagi nih Pak, ini ayat Quran ini.
seandainya mereka, para sahabat, menzolimi diri mereka, dosa, kemudian mereka datang kepada engkau wahai Nabi, ja'uka, datang kepada Nabi, terus kemudian mereka meminta ampun, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, rasul memintakan ampun juga untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala la wajadullah tawwabar rahimah, Allah terima taubatnya, Allah kasih sayang sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kata Imam Utsbi ketika di makam Rasul, ya Rasulullah, dulu para sahabat kalau mereka berbuat dosa, mereka datang kepada engkau, mereka minta ampun kepada Allah, engkau memintakan ampun kepada mereka, maka Allah akan menerima taubat dan mengampuni mereka. Maka sekarang wahai Rasul, saya datang kepada engkau dengan membawa banyak dosa, saya membawa banyak aib, saya membawa banyak kekurangan, saya mohon kepada engkau agar engkau juga memintakan ampun untuk saya. Ini ucapan orang kepada kuburan. Jadi berbicara dengan kubur itu bukan berarti syirik, lah, bukan sama sekali. Dah. Beliau bilang, saya minta engkau memintakan ampun untuk saya, karena sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat. Cuman ayat konteksnya ketika Rasulullah masih hidup. Tapi beliau mintanya setelah Rasulullah sudah meninggal, tolong mintakan ampun untuk saya ya Rasulullah. Maka saat ketika itu ada terdengar suara daripada dalam kubur, maka kata, sampaikan kepada Utsbi, balik Utsbi, sampaikan kepada Utsbi bahwa dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga Imam Hatim Al-Asham, salah seorang wali Allah, kekasih Allah, ulama. Imam Hatim Al-Asham ini datang kepada makam Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan salawat dan salam kepada baginda. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian beliau bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, saya datang, qad zurtu qabra nabiyak, qad zurtu nabiyak, saya mengunjungi nabimu, litaghfirali, agar engkau ampuni dosa-dosaku. Tiba-tiba ada suara malaikat berkata kepada Imam Hatim Al-Asham, ma adzinna laka antazurahu illa qad taharnak. Kami tidak mengizinkan engkau datang ke makamnya Nabi, melainkan sudah kami sucikan terlebih dahulu dosa-dosa. Yang diizinkan untuk bertemu dengan Nabi tentu enggak orang sembarangan, Pak. Maka semoga Allah SWT pilih kita untuk ziarah ke makam Nabi. Tetap minta ke Allah, husnudzon ke Allah, sampaikan salam kepada Nabi, bilang saja, ngobrol saja ketika Bapak sholawat, hadirkan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, minta maaf, saya rindu, saya ingin berjumpa denganmu, saya ingin menziarahi, tapi apa boleh buat, kemampuan saya belum mencukupi ya Rasulullah SAW. Terus dengan sholawat Bapak ngobrol itu dengan Nabi SAW, insya Allah nyambung. Sebab Nabi SAW bilang, ayyuma abdin ma min abdin yusallimu alayya, tidak ada hamba, dalam riwayat Imam Bazar, Nabi bilang tidak ada hamba yang mengucapkan salam kepadaku di mana saja, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, melainkan Allah kembalikan kepadaku ruhku hingga aku menjawab salamnya secara langsung. Makanya sunnah, kalau seandainya ada orang yang umroh, ada yang haji, kita sunnah nitip salam buat baginda. Ini dilakukan oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan juga ulama-ulama pun begitu. Kalau ada yang haji, umroh, Pak, tolong doain saya, titip salam ya sama Rasul. Minimal kalau seandainya nama kita disebut saja di depan Rasulullah SAW, rasa-rasanya kita ingin dikenal, kita ingin dilihat, kita ingin diperhatikan, kita ingin dispesialkan hubungan dengan Rasulullah SAW. Maka minimal demikian. Jangan melihat bagaimana keadaan kita sekarang, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap, maka Dia Allah sanggup menjalankan kita dari Cibinong ke Madinah dalam sekejap. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak, Pak? Semoga Allah pilih ya, Pak, ya, kita ziarah ke makam Nabi SAW. Ada pertanyaan, Pak? Silakan.
Oman. Waalaikumsalam. Ada dari satu usaha yang mungkin kami semakin rindu dengan Allah. Jadi rasanya satu kisah kebaikan Nabi, keistimewaan Nabi yang membuat kita senang, sehingga dari kisah itu terngiang-ngiang yang menjadi asbab untuk jadi buat kita karena kami ini termasuk saya susah sekali rasanya untuk hidup agar hidup. Mudah-mudahan dengan kisah dari ada satu kisah yang menjadi kepikiran kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu malam Nabi SAW sholat tahajud. Terus kemudian baginda Nabi SAW sholat tahajud lama sekali. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Nabi SAW doa. Maka Sayyidah Aisyah minta, ya Rasulullah, ud'allah li. Tolong doakan untuk saya juga Nabi. Maka Nabi SAW bilang, Aisyah, aku doakan untuk kamu, Allahumma gfirli Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang telah lalu atau yang akan datang. Saghiriha wa kabiriha, saghirihi wa kabirihi, atau saghirahu wa kabirahu, yang kecil yang besar, yang telah lalu atau yang akan datang. Ma'a'lanat wa ma'asarat. Dosa yang Aisyah lakukan secara tenang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidah Aisyah gembira sekali mendengar doanya Nabi SAW. Nabi katakan, ya Aisyah, afarihti, kamu senang dengan doa saya? Iya ya Rasulullah. Doa diampuni dosa yang kecil yang besar, dosa yang akan lalu dan akan datang, dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat, diampuni semua dimintakan oleh Rasulullah. Nabi bilang, zalika du'ai li ummati. Aisyah, itu juga doa aku bukan hanya kepada kamu, tapi kepada semua umatku. Semua umatku yang belum berdosa, aku mintakan ampun untuk dosanya. Semua umatku yang dosanya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, aku mintakan ampun kepada Allah. Nabi SAW katakan, hayati khairun lakum. Nanti kalau saya sudah tidak ada, maka kematian saya juga baik buat kalian. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kematian saya juga kebaikan untuk kalian. Uridat alayya a'malukum. Akan dipajangkan kepada saya amal kalian. Akan dipajangkan kepada saya amal kalian. Dilaporkan kepada saya amal kalian. Fa in wajadtu khairan, kalau saya dapati kalian itu soleh, baik, hamidullah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku yang pertama kali bersyukur kepada Allah kalau kalian jadi orang baik. Wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau aku dapati ada amal kalian yang tidak baik, Nabi tidak katakan maksiat. Wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati tidak baik, Nabi sopannya sama kita tuh luar biasa, Pak. Jika saya dapati amal kalian kurang baik, istighfartu lakum. Aku yang pertama kali memintakan ampun untuk kalian. Allah karim. Suatu ketika Nabi SAW pun juga berkata kepada para sahabat, waditu an alqa ikhwani. Aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, alasna ikhwana. Kata para sahabat, kami kan saudara-saudara engkau ya Rasulullah. La bal antum ashabi. Engkau itu sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, alladzina ja'u min ba'di. Orang-orang yang hidup setelah aku sudah enggak ada. Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal enggak pernah melihat aku. Kita ini yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, jangan sampai tidak ada dalam perasaan dan hati kita keinginan untuk berjumpa dengan Nabi SAW, walaupun dalam mimpi. Anugerah mimpi itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang soleh, tidak mesti.
tapi tergantung kepada kuatnya ilaqah hubungan dengan Rasulullah SAW. Kalau seandainya Bapak saya janjikan besok akan saya belikan mobil, besok malam ini insya Allah Bapak kepikiran terus, saya bilang mobil Avanza saja, Bapak kepikiran, wah besok nih saya dapat mobil, besok saya dapat mobil, pasti malam ini sedikit banyak Bapak mimpi mobil. Nggak percaya? Silahkan buktikan. Kalau ada yang menjanjikan Bapak yakin besok akan dapat mobil, mau beli mobil, besok mobilnya datang, itu udah kebayang-bayang malamnya, sampai bawa mimpi kadang-kadang udah naik mobilnya, karena hatinya yang kuat kepada mobil. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Besok jumpa, melihat Nabi itu wajahnya kayak begini, matanya tuh kayak begini, hidungnya kayak gini, tangannya begini. Oh, luar biasa. Makanya ini pentingnya baca syama'il itu ya. Perkara ada kitab yang ditulis-tulis ulama itu tentang bagaimana Rasulullah SAW seputar Nabi. Ini tujuannya untuk membuat kita kuat hubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi maulid, Pak, kitab-kitab maulid, Barzanjinya, Simtud Durornya, ataupun juga dengan Al-Azabnya, ataupun juga dengan Syaraful Anamnya, atau Adhiyaul Lami, atau kitab-kitab maulid lain, itu tujuannya semuanya untuk menguatkan hubungan kita dengan Nabi. Cuman permasalahannya, kita itu dengar maulid hanya semata-mata ya yang penting datang. Enggak. Semestinya buku-buku maulid itu kita bacanya yang terjemahan, sehingga kita sambil orang baca maulidnya suaranya enak, bukan sekedar taladzuz, merasa lezat dengan suaranya, tapi juga faham dengan apa yang diceritakan di dalamnya. Itu yang diinginkan ulama ketika pembacaan maulid. Walaupun ya memang ketika datang maulid insya Allah dapat barokah, sholawatan insya Allah, tapi kebanyakan dari kita justru tidak mengambil maksud dan tujuan utama dari maulid itu sendiri. Maka saya sangat menggairahkan bapak-bapak kalau maulid, sekarang mah udah ada aplikasinya, malah aplikasi maulid itu cari yang ada terjemahannya, sehingga bisa memahami sedikit banyak, merasakan apa yang disampaikan oleh penulisnya. Cukup Pak? Terakhir ada 5 menit lagi. Terakhir ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita memasang foto Rasulullah sebagai sarana untuk hubungan beliau, foto apa Pak? Oh iya. Ya, jadi kalau untuk memasang foto, ini foto makam Rasulullah yang ada dijual-jual sekarang itu palsu ya Pak ya. Kalau makamnya yang bentuk kuburan, ada kubah-kubahnya atau ada kotaknya terus diselimuti pakai selendang-selendang, itu makamnya Jalaluddin Ar-Rumi, bukan makamnya Rasul yang ada makam kotak begitu. Nah, kalau seandainya kita mau untuk membantu kita mengingat Rasulullah SAW setiap saat, bagus memang foto ataupun juga lukisan pun nggak masalah, karena lukisan ini lukisan bangunan Kubah Khodro, Kubah hijau yang ada di Rasulullah, atau foto makam Rasulullah yang ada pintunya, pintu makam Rasulullah di Madinah. Karena foto makam Rasulullah langsung, makamnya Nabi itu nggak ada kotak begitunya. Bapak pernah lihat nggak Pak? Kalau Bapak cari di internet makam Rasulullah, kadang ada yang keluarnya itu kotak kayak rumah. Nah, bentuknya itu kayak rumah. Itu bukan makamnya Rasulullah yang seperti itu, bukan. Karena makamnya Nabi itu tanah datar, nggak ada tingginya, nggak, hanya tingginya kurang lebih sejengkal. Makamnya Nabi itu dalam kitab-kitab hadis itu hanya tingginya sejengkal, dan ada makam Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Terus kemudian ditutup tembok rapat, nggak ada pintunya, jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali wali-wali Allah ya. Itu malah lain cerita itu. Nah ini jadi ketika ada makam Rasulullah kita pajang, bagus. Kalau pintunya pintu makam Nabi yang di depan itu ada tulisan Burdah sebenarnya itu di depannya, ataupun juga makam ataupun juga kubah yang warna hijau di Masjid Nabawi namanya Qubatul Khodro, itu persis di bawahnya adalah makam Rasulullah SAW, untuk mengingatkan kita kepada Nabi. Apa saja boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali kalau dulu ada pernah beberapa tahun lalu lukisan Nabi Muhammad SAW, orang anak muda nggak punya jenggot,
cantik, bukan cakep malah cantik, pakai imamah sambil senyum, dibilangnya itu bertentangan dengan syariat, jelas nggak bisa dibenarkan, nggak bisa itu dibenarkan. Apalagi sampai melukis Rasulullah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Kata ulama, haram melukis wajah Nabi SAW kalaulah kita bermimpi dengan mimpi, terus kemudian kita melukis itu sesuai dengan apa yang kita lihat dalam mimpi, hukumnya haram. Kenapa? Sebab tidak mungkin akan sama. Sebagus apapun lukisannya, itu tetap mencederai kemuliaan Nabi yang terlalu ganteng, terlalu mulia, terlalu tinggi. Saat ketika kita lukis, pasti ada kekurangannya, tidak sama. Ini sama dengan merendahkan Nabi SAW. Yang kedua, ketika Nabi itu dilukis, difoto, maka sudah putus hubungan hati. Jadi ada hubungan mata saja dengan Nabi. Makanya Nabi nggak ada fotonya, nggak ada lukisannya. Karena yang diinginkan Nabi itu hubungan hatinya, bukan hubungan mata. Kalau seandainya orang sekarang nggak tahu nih wajahnya Nabi, hatinya akan senantiasa pengen ketemu Nabi, pengen ketemu, begitu ya. Hubungan dengan Nabi itu hatinya itu. Nah, maka apa saja bisa. Kita pakai gamis, ingin mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Kita pajang foto makamnya Nabi, kubahnya Nabi, masjidnya Nabi, apa saja boleh dan sangat bagus sekali untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga kaligrafi Muhammad itu tujuannya untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kafaratul majlis.